KUB ini rata-rata produksi per tahunnya sekitar 160 butir sampai 180 butir pada masa puncak. Pada masa Iya, puncak jadi gitu, Pak, ya? harus 2 hari sekali bertelur. Oh, 2 hari sekali bisa bertelur, iya, ya? Jadi kalau ayam kampung biasa kan kurang lebih sekitar 60 sampai 80 butir setiap tahunnya. Beda banget ya, berarti 2 kali lipatnya ya? Hampir 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia Punca Media. Hari ini kami liputan nih di Salatiga, di salah satu peternakan ayam coop. Nah, ini hari ini kita dengan narasumber yang keren banget nih. Boleh perkenalan dulu, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bram. Ya, saya owner dari Setia Farm KUB dengan alamat di Kembang Arum, RT 7 RW 3, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Nah, Pak Bram, sebelum memiliki usaha peternakan ayam coop ini, sebelumnya bekerja sebagai apa, Pak? Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta ya. Terus kemudian saya sebagai marketing, ya, kepala marketing salah satu perusahaan, ya, bergerak di perbankan. Oh, perbankan. Iya. Nah, itu kenapa, Pak? Oh, itu kan saya rasa ya, kalau perbankan itu udah keren gitu ya, udah apalagi di bidang marketingnya. Kenapa bisa memutuskan untuk beternak gitu, Pak? Iya. Yang pertama kan saya mau keluar dari zona nyaman. Oh, zona nyaman. Iya, jadi harus mencari tantangan baru. Yang kedua, saya memang hobi beternak dari kecil. Ya, memang yang saya lihat kan ternak ayam kampung yang memang bisa dipelihara di lingkungan rumah, ya, juga bisa kita kerjakan, kita buat sampingan, ya. Jadi kita waktu itu kerja, masih aktif kerja, kita masih ada penghasilan, tapi kita bisa beternak, ya. Jadi kita dapat penghasilan tambahan ya dari situ. Jadi itu yang memotivasi saya untuk mulai beternak. Kalau untuk mulai beternak waktu itu tahun 2016. Iya, waktu itu memang saya beternak ayam chopper, ayam Jawa Super. Waktu itu memang untuk target suplai ayam berdaging, ayam konsumsi untuk suplai ke rumah makan. Ya. Dari mana, Pak, taunya bahwa ada salah satu jenis ayam coop itu gimana ceritanya, Pak? Iya, waktu itu memang tahun 2019 kita untuk setting ayam chopper dulu, untuk setting permintaan di Idul Fitri tahun 2019. Tapi waktu itu memang harganya panen ayam chopper ini jatuh. Harganya paling murah, jadi waktu itu saya terus mempunyai inisiatif mengambil jenis ayam kampung yang lain dan ketemu ayam KUB ini. Terus akhirnya saya awal itu belajar dulu lewat Google, lewat YouTube. Waktu itu memang belum banyak, 2019 saya nyari referensi dan belajar ke tempat peternak ayam KUB yang lebih dulu, yang senior, ya. Terus saya untuk meyakinkan diri untuk pesan DOC ayam KUB. Waktu itu 2 box 200 ekor. Jadi saya pelihara, terus saya seleksi. Waktu itu kurang lebih sekitar 5,5 bulan baru mulai pada bertelur. Ya, kemudian saya kembangkan. Keunggulan ayam KUB itu dengan ayam chopper ataupun ayam-ayam kampung yang ditebarkan biasa itu apa sih, Pak? Iya. Jadi saya bisa
kasih contoh untuk pembanding aja. Jadi keunggulan dari ayam KUB dibanding dengan ayam kampung biasa ya. Ayam kampung yang biasa dipelihara di pedesaan itu yang biasanya memang diumbar, dikasih pakan seadanya ya. Dan rata-rata memang gizinya kurang seimbang nutrisinya. Jadi pertumbuhannya memang lumayan lama. Tapi kalau keunggulan di ayam KUB ini memang pertumbuhannya lebih cepat. Karena pun kita kasih makan bernutrisi memang lebih cepat lagi pertumbuhannya, terus lebih tahan penyakit ayam KUB. Terus untuk produksi telurnya lebih tinggi dibanding ayam kampung biasa. Ayam KUB ini rata-rata produksi per tahunnya sekitar 160 butir sampai 180 butir pada masa puncak. Pada masa puncak gitu Pak ya? Harus 2 hari sekali bertelur. Oh, 2 hari sekali bisa bertelur. Iya, jadi kalau ayam kampung biasa kan kurang lebih sekitar 60 sampai 80 butir setiap tahunnya. Setiap tahun beda banget ya, berarti 2 kali lipatnya ya? Hampir 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat lebih. Untuk pakannya memang sama-sama sih akan ayam kampung biasa kan pakan yang pakai bekatul, segat bekatul, terus jagung giling atau nasi sisa. Kita di ayam KUB juga sama, cuman nutrisinya kita lebih seimbang, ya biar pertumbuhannya lebih bagus. Terus untuk indukannya juga produksi telurnya juga stabil, ya. Terus untuk ayam KUB betinanya itu rata-rata untuk sifat mengeramnya ini berkurang, ya. Jadi hanya sekitar 5-10% saja. 90%-nya tidak mau mengeram. Oh, itu gitu. karena keunggulan ya. Oh, itu keunggulan Pak itu. Iya. Kenapa dia nggak mau mengeram itu Pak? Iya, karena memang dari riset penelitian di sana memang diambil keunggulannya di situ biar untuk mau bertelur. Jadi lebih banyak produksi telurnya. Oh gitu. Jadi dia tetap bertelur tapi nggak mengerami gitu ya Pak. Betul. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya Pak, ayam KUB ini apa sih Pak? Ya. Ayam KUB ini kan sebenarnya ayam kampung, ya ini singkatan ya, ayam kampung unggul Balit Bangtan. Oh, Balit Bangtan. Ya, Balit Bangtan itu singkatan dari Balai Penelitian Pengembangan Pertanian dan Peternakan. Ya. Jadi memang ini ayam kampung, sebenarnya ayam kampung yang memang diseleksi keunggulannya oleh Balitnak, ya. Jadi memang ayam kampung asli Indonesia, ayam kampung Nusantara yang memang banyak keunggulannya, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang untuk ayam KUB ini kan untuk target di daging sama target di telur. Jadi ayam dwiguna, gitu ya. Jadi ayam KUB ini memang untuk pedagingnya itu juga dagingnya tidak jauh beda dengan, jadi tidak ada bedanya dengan ayam kampung biasa. Beda, berarti nggak ada bedanya Pak ya? Bedanya. Jadi ini memang ayam kampung biasa tapi yang lebih unggul gitu ya. Jadi serat dagingnya sama. Terus untuk telurnya juga sama ya. Sama persis. Jadi tidak ada bedanya. Karena memang ayam kampung asli. Jadi memang lebih gurih dagingnya. Kalau memang sudah dimasak ya, jadi serat dagingnya lebih enak gitu. Jadi konsumsi gitu ya. Jadi kalau untuk daging nggak ada perbedaan karena sama-sama ayam kampung ya Pak. Cuman perbedaan di produktivitas berarti ya. Produktivitas untuk telurnya sama pertumbuhannya, sama lebih tahan penyakit. Tapi Pak, kalau dilihat secara fisik itu sama nggak sih Pak dengan ayam kampung yang umbaran? Kalau untuk fisik hampir sama. Jadi memang lebih badannya lebih lebar, terutama yang jantan itu lebih lebar yang KUB. Jadi kalau warna bulu, bentuk dari fisik yang umur di bawah
3 bulan itu sama persis. Sama persis Iya, ya. dari warna bulu ini sama semuanya. Iya, jadi sama. Jadi nggak ada perbedaan secara fisik ya, sama ya. Tidak ada. Tidak ada perbedaan Tidak ya. ada. Oh gitu. Berarti kita nggak bisa bedain ini loh ayam KUB, ini ayam kampung biasa gitu. Iya, Ya. cuman kalau di atas 3 bulan, 4 bulan itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, jadi memang lebih bongsor. Oh, lebih bongsor ya, lebih berisi gitu ya. Tergantung dari indukannya. Oh, tergantung indukannya gitu. Iya, Oke. Nah, kira-kira kalau merawat ayam KUB ini susah nggak sih, Pak? Sebenarnya untuk merawat ayam KUB itu seperti merawat ayam kampung biasa. Seperti ayam kampung biasa. Iya, tidak susah yang kita pikirkan. Jadi tidak jauh beda untuk perawatannya. Tapi kalau memang di farm kami, di setiap farm ini, kita memang untuk ayam KUB ini kita kasih kandang yang full intensif. Full intensif Jadi ya. semuanya kandang terkoneksi, ya. Jadi di dalam kandang semua. Jadi tidak diumbar secara liar. Jadi memang malah kita diuntungkan untuk perawatan juga, untuk pemberian pakan, untuk pemanenan telur. Jadi kalau melihara diumbar diliarkan itu lebih beresiko. Lebih beresikonya dalam arti ada hewan predator, ya, diserang oleh hewan predator. Terus untuk ketika ada yang terserang penyakit juga, kalau diumbar kan memang beresiko ya. Beresiko Kena ya. virus Kena kan. virus ya. Itu yang istilahnya musuh tidak kelihatan ya. Bener sih. Ini pencegahan penyakit kita memang rutin. Kita penyemprotan disinfektan terutama itu kan minimal itu seminggu sekali. Oh, minimal seminggu sekali ya. Iya, dengan 4 merek yang berbeda. Oh, kenapa, Pak? Iya, Dibedain? itu fungsinya biar virus ini tidak kebal dengan satu merek saja. Oh, Iya, jadi gitu. kita ada 1 bulan 4 minggu ya 4 merek yang harus kita sediain, harus kita semprot setiap minggunya minimal itu. Oh, Ya, iya. jadi biar ayam itu sehat semuanya. Oh, gitu. Jadi ini Pak, Iya. misalnya nih, gimana sih cara ngerawatnya itu Pak, dari mulai ayam itu masih di OC sampai siap untuk produksi itu gimana sih Pak? Ya, yang pasti kita harus menyediakan rumah atau kandang ya untuk si ayam ini. Ya, memang dari 3 fase ini, fase DOC, kita harus menyediakan kandang box DOC yang memang harus hangat di hangat dalam ya? kandang itu. Ya, ya kita lihat ini kan bayi ya DOC, jadi harus perawatannya kan harus lebih intensif. Kita lihat ayam DOC ini kan belum bisa menyesuaikan suhu di sekitar lingkungannya karena memang bulunya masih tipis sekali. Oh iya sih, benar, masih Iya, kecil-kecil banget sesuai gitu ya. bajunya kan, jadi belum hangat dia, Belum belum hangat. bisa untuk menghangatkan diri. Jadi kita harus menyediakan lampu penghangat. Ya, kalau yang lebih canggih lagi bisa pakai elemen pemanas atau iya. pakai heater, nanti pakai termostat yang memang otomatis mati sendiri untuk memutus biar tidak terlalu panas. Paling tidak itu dengan lampu pijar. Pijar, paling minim ya. Paling umum ya. Paling umum ya. Pakai lampu pijar. Kemudian sebisa mungkin biar tidak mengira-ira suhunya berapa, itu minimal dikasih termometer suhu ruangan. Jadi lebih mudah kita kontrol. Dari memang DOC sampai indukan kita memang pakan kita campur sendiri. Oh, kita campur sendiri. bikin sendiri. Pakan self mix. Iya, kita adukan sendiri. Jadi karena mindset kami itu ayam KUB ini ayam kampung kan. Ya, kita pelihara ayam kampung. Jadi jangan sampai kita ketergantungan dengan pakan pabrik. Iya, benar jadi sih. biar lebih irit. Lebih irit ngeracik sendiri jadi Sendiri, betul. Jadi dari DOC kita sudah bisa untuk kebutuhan si ayam ini, ayam DOC. Jadi ya kita kasih pakan racikan sendiri, minimal itu untuk protein 22%. Biar untuk pertumbuhannya lebih bagus ya. Terus minumnya kita juga
semuanya yang kita berikan untuk masuk ke tubuh ayam, minum dan pakan itu juga organik, Organik, ya? dan herbal alami. Herbal alami. Ya, jadi tanpa sentuhan obat-obatan bahan kimia yang masuk ke tubuh ayam. malah- Jadi lebih sehat. Malah lebih kayak herbal, maksudnya lebih natural gitu makanannya Pak ya. DOC itu di dalam kandang khusus itu sebaiknya suhunya berapa derajat dan kemudian berapa lama di dalam ruangan khusus Pak? Iya, untuk DOC itu memang untuk suhu udaranya minimal di 30, maksimal di 35. Itu sampai umur 4 hari. Oh, sampai umur 4 hari. Ya, di suhu itu. Terus nanti berjalannya waktu, umur di atas 4 hari, itu harus diturunkan lagi 1 derajat. Ya, jadi maksimal di 34. Kita lihat aktivitas ayam. Kalau ayam itu menyebar, DOC itu menyebar, itu berarti suhunya merata. Kalau itu sampai berkumpul dalam 1 titik, itu yang bahaya. Berarti ada yang di lingkungan sekitarnya itu dingin, udaranya ada yang tidak rapat, itu kan ada angin yang masuk. Ya, jadi jangan sampai ayam itu bertumpuk. Kalau sudah sampai menumpuk, dia ada yang mati kan, yang bawah itu nggak bisa gerak. Iya, mati ya Pak ya. Oke. Ya, terus itu tadi yang kesiapan ini ya, yang untuk fase grower ya. Iya, grower pertumbuhan. Untuk pembesaran itu kandang kita di atas anak ayam umur 1 bulan, dan lihat juga suhu udara di luar ruangan. Jadi ketika suhunya minimal 28 derajat itu masih aman. Itu umur 1 bulan bisa ditaruh di kandang umbaran, kandang postal. Kalau di tempat kami itu kandang postal dengan liter sekam padi gitu. Jadi biar ayamnya juga nyaman. Terus nanti tujuannya untuk amoniak juga biar cepat kering gitu. Jadi fase grower umur 1 bulan sampai umur nanti 3 bulan bisa di situ. Kalaupun nanti sudah bisa panen, bisa dikeluarkan umur 3 bulan itu dengan minimal bobot 9 on. Terus kalau memang mau dilanjutkan untuk jadikan indukan, berarti masih bisa dipelihara di kandang umbaran nanti sampai umur 5 bulan. Kemudian kita seleksi untuk jadikan indukan yang terbaik, ya, indukan yang bagus. Itu nanti kita memang ada kandang koloni baterai namanya. Ya, koloni baterai yang bertingkat. Jadi memang menghemat tempat sama lahan kan. Jadi nanti kita taruh di kandang koloni baterai itu tiap 1 paket. 1 paketnya 1 jantan, maksimal 5 betina. Jantan 1/5 ya. 1/5. Sudah nanti mulai bertelur, kita juga untuk pakannya juga udah beda lagi. Oh, beda lagi ya. Makan untuk khusus petelur. Yang tadi DOC itu yang pakan yang harusnya halus. Ya, minimal protein 22%. Terus untuk yang fase grower itu paling tidak minimal protein 18%. Ya, terus yang untuk indukan yang sudah bertelur nanti kita racik sendiri, pakan adukan itu akan petelur gitu ya. Jadi yang terutama yang pakan indukan ini memang kita kebanyakan nyari pakan dari bahan formula pakannya ini memang sudah kayak ayam kampung biasa. Kita ada yang limbah nasi. Oh, pakai limbah nasi juga. Sisa kita malah ngambil dari kantin ini, catering pabrik. Oh, gitu. Jadi seminggu sekali kita ngambil berapa ember gitu. Jadi nanti buat untuk tambahan ini
nutrisi si ayam, terus nanti kita fermentasi biar untuk mengurangi biaya kos pakan, terus untuk mengurangi amonia, bau kotoran. Ya, gitu. jadi di situ kita bisa mengurangi biaya kos pakannya. Kita pakai ini limbah nasi. Ya, yang penting masih bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi pabrikan sebenarnya pakai nggak sih? Sebenarnya kita pakai ya, tapi kita tidak 100% pakai. Ya, kalau misal DOC itu memang kita harus pakai, itu paling maksimal itu 30%. Sampai umur berapa, Pak? Itu dari umur 1 hari sampai umur 1 minggu. Itu yang 22%. Ya, pakai pakan pabrikan itu maksimal 30%. Ya, untuk komposisinya. Terus yang grower itu kita pakai pakan pabrikan juga, tapi yang protein 20%. Itu pakai, iya, maksimal kita untuk komposisi BR1 ya, itu 20%. 20% ya. Kalau untuk yang indukan kita pakai konsentrat pakan petelur juga. Itu kan pakan pabrikan. Ya. Tapi kita maksimal pakai itu 30%. Gitu. 30%. Ya, jadi tidak full 100%. Jadi kita ya. Menghemat untuk pembelian pakan. Rasio jadi DOC sampai dengan besar itu berapa persen, Pak? Apakah ada yang mati atau yang gimana gitu? Ya, untuk kematian ya, untuk kematian itu kurang lebih kalau memang kita perawatannya dengan baik dan benar ya, itu kita memang standar itu tidak lebih dari 5%. Oh, nggak lebih dari 5% kematiannya ya. Jadi kalaupun itu ada kematian pun kita tidak ada kerugian besar. Ya, memang 5% masih bagus lah kalau untuk pelihara di ayam kampung ini KUB itu. Jadi kita memang perawatan itu memang harus disiplin juga. Iya kan, dari kebersihan kandang ya, memang kebersihan kandang ini kan harus mutlak ya. Jadi biar tidak ada bibit penyakit kuman yang singgah kan di kandang, otomatis kalau bibit penyakitnya berkurang atau hampir tidak ada sama sekali, ya itu ayam pasti sehat. Ya, mulai dari DOC terus sampai ke pembesaran. Jadi memang kebersihan kandang pertama, kebersihan tempat makan, kebersihan tempat minum dengan pakan yang berkualitas, ya, terus sama minum juga yang paling tidak higienis. Ya, dan nutrisi ya. Kemudian Pak, ini kan dari tanggapan saya itu berarti ada 2 jenis, ada yang untuk bertelurkan, ada yang untuk pedaging gitu. Nah, kalau untuk pedaging itu Pak, usia panen biasanya di berat berapa ons, dan juga itu memasuki usia panen itu di berapa bulan Pak? Ya, untuk permintaan ya di rumah makan pada umumnya itu minimal bobotnya itu 8 on. Minimal 8 on. Iya. Kalau untuk jantan mencapai bobot 8 on ya kurang lebih sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan udah bisa. Iya, yang jantan. Iya, kurang lebih dengan pakan nutrisi ya. Iya. Pakan yang gizinya seimbang ya. Kalau untuk yang betina bobot 8 on ya kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Terus kalau untuk petelurnya berapa bulan baru bisa bertelur Pak? Iya, untuk indukan yang betina mulai bertelur itu biasanya KUB dengan bobot yang tadi 1,4 kilo 1,4, ya. Iya, itu rata-rata umur 5,5 bulan. 5,5 bulan. 5,5 bulan. Rata-rata 5, ada yang 5 bulan. Ya, tapi memang harus ada tambahan untuk pemacu ayam untuk bertelur. Nah, tapi kalau dengan alami ya
rata-rata di umur 5,5 bulan. 5,5 bulan udah besar ya, Betul. betelur ya. Iya. Oh, gitu. Nah, terus ini Pak, kalau untuk pemasaran Bapak, pemasarannya bagaimana Pak? Iya, untuk saat ini untuk terutama di telur konsumsi kita kan ada beberapa produk ya turunan dari ayam KUB sendiri itu telur ayam konsumsi, telur fertil untuk ditetaskan, terus DOC, anak ayam, ya anak ayam entah itu umur 1 minggu, 3 minggu, jadi kita hampir 2 minggu sekali lah itu kita ada stok Ada barang. stoknya, Ya, Pak, ya. walaupun bukan di tempat kami sendiri, kita juga ada mitra kan, mitra peternak. Kita punya komunitas ya. Jadi untuk telur telur ayam ini terus DOC, anak ayam, pulet itu ada, terus sama indukan, sama afkir kita juga ada. dijual ya? Iya, kita jual. Kalau seseorang ingin memulai usaha ayam coop, kira-kira sebaiknya punya modal minimal berapa sih Pak? Ya kalau kayak pemula yang mau usaha ayam KUB ini dari awal, ya saya sarankan untuk populasinya jangan terlalu banyak dulu. Berapa ekor kira-kira Pak? Ya paling maksimal 50 ekor sudah bagus. Sudah bagus ya, pemula untuk belajar ya. Belajar. Nanti ketika proses kan tahu kendala-kendala yang sudah terlihat ya, ada masalah apa itu ya nanti bisa diatasi ya, atau tidak ya, nanti terus ada kematian berapa persen ya, itu dari apa ya, memang harus dicoba dulu ya. Itu kalau untuk modal, untuk misal tanahnya sendiri tidak sewa, terus bikin kandang sama isi ayam, peralatan tidak lebih dari kisaran 2 sampai 5 juta. 2-5 juta cukup ya untuk itu ya. Ya, itu malah sudah bagus. Sudah bagus ya. Iya. Berarti minim modal sebenarnya Sudah Pak. ada kandang box, Yang box udah ya? kandang umbaran gitu. 2-5 juta udah bisa untuk Iya. dengan populasi 50 ekor 50 ya. ekor dulu, sama nanti pakan ya, pakan untuk sampai umur 3 bulan itu sampai panen. Panen sih gitu ya. Sebagai motivasi untuk ke orang-orang gitu ya yang ingin beternak itu, ada nggak sih Pak motivasinya untuk mereka gitu Pak? Agar mereka tuh semangat gitu Pak. Oke. Untuk motivasi untuk peternak pemula ya, yang mau mulai usaha ayam KUB, itu yang pasti action dulu. Action dulu ya. Iya, Itu paling utama Ya, ya. harus action dulu, terus semangat, pantang menyerah ya. Ya, jadi nanti ketika sudah jalan, lalu ketika sudah proses itu pasti tahu ada permasalahan, kendala, terus nanti ketika sudah ada hasil pasti ketagihan.